pagi, saudara-saudara sekalian, seluruh penghobi atau pecinta dunia lobet. Kesempatan ini saya gunakan sebagai bentuk daripada menjelaskan, menyampaikan, dan juga secara pribadi saya melepaskan diri dari ikatan atau belenggu yang selama ini terjadi. Sebelum saya berlanjut kepada pembahasannya, saya secara pribadi mau minta maaf kepada seluruh rekan-rekan, kepada seluruh orang-orang yang saya tuakan, seluruh orang-orang yang saya banggakan. Bila mana ucapan ini sedikit mengganggu atau banyak mengganggu, saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak punya kepentingan apapun. Saya juga tidak berharap saya harus disanjung. Saya tidak berharap banyak orang yang akan menjadi teman saya. Saya tidak berharap orang akan mau membeli produk saya. Bagi saya, makin sedikit ada teman, makin sedikit orang yang memakai produk yang saya miliki, adalah suatu ketenangan batin yang termewah bagi diri saya. Karena tiada beban, tiada rasa bersalah bila mana orang yang berteman dengan saya, bila orang yang menggunakan produk saya menjadi kecewa. Bagi saya tenang, saya damai, itu lebih utama. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan, saya tidak mencari ketenaran, saya tidak mencari sanjungan, saya tidak promosi produk yang saya miliki. Saya tidak menganggap diri saya lebih hebat daripada saudara-saudara sekalian. Saya tidak merasa diri saya seorang pahlawan. Tetapi saya di sini mengungkapkan apa yang saya ketahui, dan saya ingin keluar dari ikatan semua ini. Saya ingin ketenangan. Saya ingin damai dengan kehidupan ini. Saya tidak ingin mencari musuh dengan siapapun. Maka dari itu saya katakan, apa yang saya ungkapkan ini adalah menurut versi saya. Karena saya yakini dalam dunia hobi ini berbagai cara, berbagai teknik untuk mencapai yang dituju. Dalam dunia hobi lobet dan perkembangan yang berjalan seterusnya sampai dengan hari ini, selalu terjadi perubahan dari tahun ke tahun. Tetapi secara dasarnya semua sama. Semua mencari tingkatan yang paling tertinggi. Terlepas
perkembangan daripada saat ini. Kita pahami, dan saya pribadi meyakini, birahi itu ada 3 fase. Birahi awal, birahi tengah, birahi akhir. Sebelum saya jelaskan tentang ini, birahi yang perlu saya tegaskan, birahi itu identik dengan suhu tubuhnya panas. Maka di masa yang tahun-tahun terdahulu, banyak lobet dibentuk di daerah dingin. Karena suhu di dalam tubuh lobet sendiri panas karena birahi, maka perlu keseimbangannya di suhu luarnya. Dengan sejalan dengan waktu, birahi ini naik dan seimbang dengan suhu luarnya, maka bertemulah dengan titik puncaknya yang orang bilang konslet. Nah, sesuai berkembangnya dunia lobet ini, akhirnya menyebabkan beberapa orang bisa menciptakan lobet konslet di daerah panas. Karena pemahamannya adalah bisa membuat keseimbangan antara birahi yang panas ini dengan suhu luar. Makanya banyak sekarang mulai lobet konslet muncul di daerah panas. Tidak lepas daripada pengembangan daripada teori-teori dasar awal. Tidak lepas daripada pemahaman tentang birahi yang identik dengan panas. Kenapa kita dalam proses ini selalu bicara birahi? Logikanya, bila kita mengejar birahi, kita membuat birahi lobet, maka sejalan dengan itu akan muncul emosi. Kemudian birahi dinaikkan lagi, emosi pasti akan naik. Pada puncak akhirnya, birahi itu kita bisa ketahui, birahi puncak burung itu akan diam. Makanya di sini orang bilang perlu emosi. Tanpa ada emosi, maka lobet ini tidak akan bisa ngekek, tidak bisa bernyanyi. Itu dari sisi sampai titik puncak. Sekarang, kalau kita bicara daripada fase atau tahapan birahi. Birahi atau birahi awal atau fase birahi awal atau tahapan birahi awal adalah kita bicara daripada mengenalkan ke lobet itu dari pakan biasa ke pakan kencang. Pakan kencang ini berfungsi adalah untuk menaikkan birahi. Pakan kencang ini memiliki kemampuan di masing-masing merek, di masing-masing kemasan itu berbeda hasilnya. Hasil dalam artian loncatan birahi yang kita inginkan.
tetapi tetap ada pengaruh daripada latar belakang lovebird tersebut. Indukannya gampang membawa birahi atau indukannya gampang membawa emosi. Itu salah satunya. Kedua, dari sisi perawat, bagaimana pemahaman tentang birahi? Bagaimana memahami tentang menjaga birahi itu biar tetap sesuai harapan, naik. Lebih lanjut lagi, bagaimana situasi atau lokasi yang ditempati. Seperti tadi saya katakan, birahi itu identik dengan panas. Kita bertempat tinggal di daerah dingin, kita bertempat di daerah panas, itu tentunya menyikapinya berbeda. Maka ada orang bilang, saya rawat dengan cara ini aja udah cukup. Karena situasinya yang mendukung dalam pembentukan ini. Tetapi ada juga orang yang bermasalah dengan hal ini. Dinaikkan birahinya yang muncul adalah emosi. Karena di sini pemahamannya tidak pas. Karena di sini kurang telitinya seorang perawat. Kembali lagi kita bahas sekarang masalah tahapan fase birahi awal, birahi tengah, dan birahi akhir. Birahi awal, kita mengenalkan birahi. Dalam proses ini, lovebird yang kita bicarakan adalah dari titik nol, yang tidak mengenal birahi, itu adalah PAUD. PAUD ini ibaratnya bayi yang masih murni. Sekarang kita mau buat apa, itu kembali pada diri kita. Kita kasih pakan kencang, bentuklah birahi. Dalam prosesnya, ada pakan yang bisa membentuk secara signifikan, ada yang tidak signifikan, ada yang bisa tempo sesingkatnya bisa membuat sesuai dengan harapan, tapi ada yang tidak. Itu masalah kualitas. Itu masalah juga pemahaman tentang suhu luar. Itu juga tergantung daripada perawat. Dalam proses birahi awal akan selalu kita dibuat bingung karena disebabkan oleh perilaku lovebird tersebut masing-masing beda. Kalau yang teliti, perawatnya teliti dan memahami tentang birahi, maka dia akan kejar birahi. Dia akan tekan emosi semaksimal mungkin. Hingga akhirnya mendapat sesuai harapan. Di tahapan fase birahi awal ini, kita naikkan birahi, akan muncul nakal dan sebagainya yang berbentuk emosi. Nah, di sini orang kadang kepingin merawat lovebird itu dirawat dan bisa gacor, bisa tampil di gandangan. Kalau kita mau bermain birahi tertinggi, maka kita tidak akan kejar itu. Kita biarkan burung itu sebagaimana biasanya.
kita kejar sampai puncaknya. Setelah puncaknya itu selesai, baru kita kejar gacor, bocor, dan selanjutnya. Di sini dalam fase awal, birahi awal, kalau orang yang mau bermain ingin gacor, adalah naikkan birahinya sampai dia dari awalnya itu adalah ngeriwi, gacor, bocor, sampai di bocor ini burung ini sudah mulai berkurang dari pada sisi pakan atau EF atau apapun yang diberikan, karena kita mau cari titik bocornya yang terbaik. Bocor di sini adalah burung itu akan digantung, dia akan bunyi dalam suatu ukuran waktu gantang, dia akan bunyi terus. Fighter atau apapun, dia akan bunyi sekian kali atau sekali tarikan, yang disebut dengan satu napas. Nah, setelah ketemu titik ini baru distabilkan. Dengan cara apa? Mau di single, mau dipasangkan, atau koloni berbarengan, atau koloni berpisah sangkar, itu tergantung daripada player ini. Itu kita bermain di birahi awal. Sejalan dengan waktu kita rawat, maka burung itu, player kita akan ketemu dengan yang namanya akhirnya meremlek. Disinilah yang disebut awal daripada birahi tengah. Karena sejalan dengan waktu, sejalan dengan umur dia bertambah, maka burung ini birahinya akan terus naik. Kalau kita mau bermain fighter, maka birahinya ini yang sudah meremlek, yang kita harus naikkan adalah emosinya yang lebih tinggi. Maka ada orang bilang sering dengan cara jemur, dengan cara dikerodong, burung itu akan lebih baik. Karena di sini dicari adalah emosinya lebih naik. Makanya burung itu nanti jadinya tidak jadi meremlek. Bisa juga dengan cara pemberian pakan yang bersifat menaikkan emosi. Saya tidak merekomendasikan apapun pakan, supaya ini real seperti di awal saya bicara. Tapi kalau kita mau bermain birahi sampai puncak, maka meremlek ini dinaikkan birahinya lagi. Nanti sejalan dengan waktu kembali lagi siklus itu muncul. Ngeriwi, gacor, bocor, itu kembali muncul lagi. Sampai pada akhirnya burung itu, lovebird itu mengeluarkan suara perut. Maka orang bilang dobelan, minor, atau apa, terserah lah. Versi masing-masing orang punya berbeda pandangan. Dalam birahi tengah ini akan muncul yang namanya birahi kawin. Di sini ada dua.
Ada lobet dengan cara dikawinkan, birahinya dengan emosinya bisa stabil. Tetapi ada juga lobet tidak perlu dikawinkan, tapi birahi tetap dikencangkan. Makanya ada orang bilang ditempel terus dengan sesama jenis, atau ditunjukkan ke lobet ternak. Itu tujuannya adalah mengalihkan birahi kawin menjadi birahi bunyi nantinya. Ibaratnya orang melihat sesuatu di depan kita tuh indah. Nah, setelah melewati fase ini, maka ketemulah puncak yang terakhir adalah birahi tertinggi. Birahi tertinggi di sini adalah dia akan mengeluarkan suara, bisa suara factor, maka disebut di situ adalah factor minor. Atau kalau kelebihan daripada itu, dia akan keluar suara seperti konslet yang sudah saudara-saudara kalian tak ketahui. Lewat daripada itu, burung itu akan mangap. Lewat daripada itu, burung itu akan licik. Lewat daripada itu, burung itu mati. Karena dalam proses ini, burung itu pasti kurus. Maka saya pernah katakan, nyilet tidak selalu identik dengan cacing. Karena dari efek pemberian pakan panas, itu akan menunjukkan akhirnya lah reproduksinya akan terpengaruh. Bila reproduksinya terpengaruh, di sini juga akan terpengaruh. Contoh logika adalah semua dalam tubuh manusia ini awal pusat penyakit ada di perut. Begitu juga burung. Mempengaruhi semua karena di sini ada pencernaan. Oleh sebab itu, saya katakan nyilek bukan berarti cacingan. Tapi saya bukan berarti menutup bahwa nyilek itu cacingan. Tergantung daripada proses perawatan ini. Kita tipe orang yang malas membersihkan tempat burung atau tidak. Kalau cacingan biasanya identik burung itu suka makan kotoran-kotoran yang ada di deblok bawah, jari-jari sangkar bawah. Efeknya adalah pasti cacingan. Tapi kalau kita bersihkan, rajin kita bersihkan, itu tidak mungkin cacingan. Dia kurus karena efek daripada pakan. Di sini yang bisa saya katakan menjawab daripada nyilet. Makanya nyilet itu sangat berarti, atau kurus itu sangat berarti, karena sudah melewati satu fase, sudah melewati tahapan. Tinggal kita bagaimana menyikapi lebih lanjut. Nah, dari proses ini semua, maka terjadilah pembentukan. Lobet itu perlu dilatih. Makanya dibilang perlu dikenalkan gandangan. Sifat gandangan di sini tidak selalu harus kita menggantang atau adu burung. Karena kadangkala dalam proses perawatan ini ada orang bilang sendirikan. Ada orang bilang tempel. Itu otomatis membentuk karakter burung itu berbeda. Kalau burung itu biasa sendirikan, kemudian dia ketemu dengan tempat ramai, pasti terkejut. Disitulah yang namanya tingkat nyaman. Maka burung itu
akan bunyi sendiri di tempat sendiri, dia akan bunyi seenak udelnya. Tapi begitu ketemu tempat ramai, burung itu tidak bunyi. Disitulah letaknya adalah kita harus melatih. Disitulah letaknya seorang perawat perlu kesabaran. Disinilah tingkat terakhir. Nah, dari sini semua itu yang disebut dengan set lapangan terakhir adalah tugasnya seorang perawat. Maunya lobetnya bagaimana, itu tidak bisa selain perawat yang menemukan. Karena perawat yang lebih paham dengan karakter burung itu. Di awalnya rawatannya bagaimana dan bagaimana selanjutnya, itu semua perawat yang tahu. Setelah dia bisa jalan, kita kan takut yang namanya burung lobet itu akan bocor di bawah, gembos di atas. Maka dia ambil langkah lah dengan cara dipasangkan. Di sini yang jadi masalah adalah kalau lobet ini belum mati suri, maka begitu dia kawin, kadang dia drop kondisinya. Tapi tidak untuk kemungkinan ada burung lobet setelah dia kawin, dia kondisinya stabil. Itu kembali kepada perawat yang lebih tahu. Tapi secara pribadi saya akan selalu mengejar daripada lobet yang mati suri. Karena saya tidak akan pernah cemas bahwa lobet itu akan kawin dengan pasangannya. Seperti contoh yang saya punya Optimus. Saya pasangkan dengan betina, dan betinanya pun juga sudah mulai mati suri. Saya tidak pernah takut bahwa sekalipun dipasang glodok atau apapun, dia tidak akan ada aktivitas kawin. Makanya saya lebih mengejar daripada mati suri. Karena bagi saya nggak akan bingung mengawasi terus. Itu di puncak daripada bermain birahi akhir. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya tidak mempromosikan sesuatu apapun. Saya hanya ingin memberikan sedikit penjelasan, pemahaman tentang lobet. Saya tidak punya niatan untuk mencari teman banyak. Saya tidak punya niatan untuk mempromosikan pakan milik saya atau milik orang lain. Saya hanya mencari ketenangan. Saya hanya ingin memberikan kebenaran, sekalipun tidak secara gamblang, total. Karena waktunya akan panjang. Bagi saya, di sisa hidup saya ini, saya ingin tenang. Saya tidak ingin ikut bermain menutupi sesuatu. Poinnya adalah kita bermain lobet, mau bermain setengah-setengah atau bermain tingkat tertinggi, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan yakini, jalani tanpa perlu merubah suatu prinsip. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena kalau kita merubah, maka kita kembali kepada titik nol.
kita tidak akan pernah ketemu dengan apa yang kita maui. Kita tidak akan pernah bisa mencapai kepuasan dari masing-masing perawat yang diingini. Demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas waktu. Dan sekali lagi saya minta maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah. Karena saya ingin semua ini lepas dari ikat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila mana ada yang salah.